Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai pasar tenaga kerja. Pengertian pasar tenaga kerja yaitu pasar yang dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja, di mana sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para pencari kerja atau disebut pemilik tenaga kerja, sedangkan pembelinya yaitu orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Diperlukan kerjasama yang baik, efektif antara semua pihak yang terkait, yaitu pembeli tenaga kerja dan pemerintah untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang baik. Adapun fungsi pasar tenaga kerja itu sebagai sarana penyaluran tenaga kerja. Kedua, sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenagakerjaan. Ketiga, sarana untuk mempertemukan pencari pekerja dan orang ataupun lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Manfaat pasar tenaga kerja. Pertama itu bermanfaat untuk membantu para pencari kerja dalam mendapatkan pasar pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Kedua, bermanfaat untuk membantu orang-orang baik lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang lebih. Ketiga, untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Jenis-jenis pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja yang terdidik yaitu pasar yang mempertemukan pemerintah dan penawaran tenaga kerja terdidik. Pasar tenaga kerja terlatih yaitu pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja yang terlatih. Pasar tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih pula yaitu pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kedua, pasar tenaga utama dan biasa. Pasar tenaga kerja utama yaitu pasar tenaga kerja yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya pada lingkungan perusahaan besar. Manajemen perusahaan sangat baik. Tingkat pendidikan dan keterampilan dibutuhkan yang sangat tinggi pula. Pasar tenaga kerja biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu adanya terjadi pada lingkungan perusahaan kecil, manajemen perusahaan kurang baik, tingkat pendidikan dan keterampilan dibutuhkan yang rendah. Pasar tenaga kerja intern dan ekstern. Pasar tenaga kerja ini yaitu mendahulukan para pegawai yang sudah ada untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Pasar tenaga kerja ekstern ini yaitu pasar yang mempersilahkan orang luar untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Keempat, pasar tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri, di mana pasar tenaga kerja dalam negeri ini yaitu pasar tenaga kerja yang terjadi dalam negeri. Pasar tenaga kerja luar negeri yaitu pasar tenaga kerja yang terjadi di luar negeri. Pengangguran akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan dapat memicu dan mengusulkan maraknya kejadian PHK atau biasa disebut pemutusan hubungan kerja, sangat membutuhkan jasa pasar tenaga kerja luar negeri. Adanya pasar tenaga kerja luar negeri dapat mengurangi jumlah pengangguran sekaligus menambah devisa negara. 5. Pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Dalam pasar ini persaingan sempurna, terdapat banyak sekali perusahaan. Oleh karena itu para tenaga kerja dapat menawarkan jasa-jasanya secara perseorangan pada perusahaan yang diinginkan. 6. Itu pasar tenaga kerja monopoli. Pada pasar ini seluruh tenaga kerja bersatu, menyatukan kekuatan dan kepentingan dengan bergabung dalam serikat pekerjaan buruh. Dalam pasar tenaga kerja monopoli, penentuan tingkat upah ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu menuntut upah lebih tinggi dari upah ekuilibrium, membatasi penawaran tenaga kerja, menambah permintaan tenaga kerja. Ketujuh, pasar tenaga kerja monopsoni ialah sebuah pasar tenaga kerja terjadi jika satu wilayah tertentu hanya ada satu perusahaan yang bersedia meminta tenaga kerja. 8. Atau yang terakhir, pasar tenaga kerja monopoli bilateral, yaitu pasar tenaga kerja monopoli
terjadi jika terdapat dua kekuatan yang saling bertentangan, di mana ini tenaga kerja yang bersatu dalam perserikatan pekerjaan, kelebihan dan kekurangan pasar tenaga kerja, yaitu kelebihannya untuk membantu mengurangi pengangguran, kedua untuk membantu membagi pekerja maupun perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, dan untuk menambah devisa negara, serta mempermudah mendapatkan sebuah informasi lowongan kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yaitu munculnya kegiatan percalonan tenaga kerja, munculnya tindakan penipuan dan kekerasan terhadap calon tenaga kerja. Kesimpulannya yaitu pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja atau proses terjadinya penempatan dan hubungan kerja melalui sebuah penyediaan penempatan kerja. Pelaku-pelaku ini dimaksud adalah pengusaha, pencari kerja, dan pihak ketiga yang membantu pengusaha dan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang saling berhubungan. Penyelenggaraan busana tenaga kerja ini ditandatangani oleh Departemen Tenaga Kerja. Namun kebijakan pasar tenaga kerja fleksibel hanya dapat diimplementasikan jika pemerintah telah menyediakan jaminan sosial bagi warga negara, serta pekerjaan di upah rendah dalam pasar tenaga kerja akan memperoleh jaminan sosial untuk hidup secara layak. Adanya pasar tenaga kerja ini sangat bermanfaat bagi rakyat dan membantu para pekerja untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin itu sedikit pemaparan materi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.